untuk bebas yang semestinya dirayakan. Saya rindu. Tembok rumah ini kokoh, dan entah sudah berapa lama saya memandanginya. Mungkin ia sudah bosan. Habisnya, tiap wajah kami saling menyapa, saya selalu tanyakan padanya soal kapan. Kapan bisa berjumpa, kapan bisa simpulkan senyum, dan kapan bisa ulurkan lengan untuk merengkuh. Percuma saja sebenarnya. Tembok tidak bisa bicara. Oleh sebab itu saya mencipta jutaan kontemplasi di kasur yang dalam imaji luasnya seperti mimpi. Mimpi ada untuk mereka yang rendah hati, tapi sepertinya belakangan ini yang merendah dari saya adalah diri sendiri. Dari kemarin, kepala saya rutin mementaskan pertunjukan dialog. Di sana, magis sekali. Saya bisa mereka soal ihwal-ihwal yang bersimpul pada frasa tentang bagaimana rasanya. Bagaimana rasanya jika saya punya mesin waktu dan berpetualang bersama angan dan angin. Bagaimana rasanya kalau saya bisa terbang begitu jauh sampai sama sekali tidak sempat mencecap air mata sendiri. Bagaimana rasanya bisa tersenyum begitu ringan, seolah di bahumu tidak ada berkantung-kantung beban. Pertunjukan di kepala saya magis. Namun magis pun percuma kalau hanya menjamah fantasi, bukan? Untuk bebas yang semestinya dirayakan, saya rindu. Manusia-manusia sekarang tinggal di dalam petak-petak rumah, tapi entitas mereka disekap beningnya kaca. Napas mereka berembun dan mengabur. Yang maya dan yang nyata pun melebur. Mereka makan semangkuk celoteh yang disuarakan lewat peranti-peranti yang pekerjaannya ada dua, yaitu mendekatkan yang jauh sekaligus menjauhkan yang dekat. Jarak bukanlah hal yang sederhana, tapi kita manusia seringkali haus akan segelas validasi. Pipi kita bersemburat semu tanpa ragu. Saya berandai, apa jadinya kalau ini bertahan selamanya? Akankah ini bertahan selamanya? Lalu, bagaimana nasib anak-anak kita nanti? Mereka butuh lengan untuk didekat dan presensi untuk diceritakan pada dunia. Saya iba pada buku-buku yang penuh gambar dan kisah sederhana yang tidak pernah lagi disentuh di rak kayu reot. Apakah bisu mereka lantangkan sebegini keras untuk meredam getir? Saya mencoba bertanya, tapi sekeliling saya sibuk menundukkan kepala. Pada akhirnya, tanya saya tertelan begitu saja. Untuk bebas yang semestinya dirayakan, saya rindu. Saya ingin menari di jalan-jalan tanpa takut bersinggungan dengan saudara saya sendiri. Namun, pengemis di sana akan semakin miskin jika saya nekat. Karena kalau salah satu dari mereka sakit, obatnya akan susah didapat. Saya mau marah pada mereka yang abai pada nasib orang-orang kecil. Tapi mau bagaimana? Egoisme dan manusia adalah sahabat sehidup semati. Dan saya juga manusia.
untuk bebas yang semestinya dirayakan. Saya selalu rindu. Orang bilang waktu akan menyembuhkan luka dan menumbuhkan kembali apa yang patah. Namun tahu tidak, waktu adalah sosok paling tua sepanjang masa dan ia lebih dewasa dibanding siapapun yang memijak buana. Dan menjadi dewasa artinya paham kalau tidak semua bisa kamu genggam dalam sekali raup. Akan selalu ada ruang untuk kita bercelah dan kembali patah. Tapi itu memang konsekuensi berjalan bersama waktu. Sebab ia dewasa, maka kita pun harus ikut dewasa juga. Maaf jika kontemplasi saya tadi terdengar tidak koheren. Saya maklum jika beberapa tidak kamu pahami. Tidak apa-apa kok. Saya tetap berterima kasih kamu mau mendengarkan karena rampai kata tersebut berisi berbagai kekhawatiran yang sudah terlalu penuh di kepala saya. Terakhir, saya cuma mau bilang, bertahan itu memang sulit. Tapi terima kasih ya, karena masih melakukannya sampai sejauh ini.